Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai teknologi pangan yang beranggotakan Hanifah, Suci Ramadhani Arfi, Wulandari, dan saya sendiri Yohana Permatasari. Materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Kelas saya Yohana Permatasari dengan NIM 19231099 akan membahas materi mengenai pengertian teknologi pangan. Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya pasca panen, guna memperoleh manfaat secara optimal, sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Dalam teknologi pangan, dipelajari sifat fisik, mikrobiologis, dan kimia dari bahan pangan, dan proses mengolah bahan pangan tersebut. Spesialisasinya beragam, diantaranya ada pemrosesan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan sebagainya. Teknologi pangan merupakan teknologi yang melibatkan pengubahan dari bahan baku biologis sehingga menjadi lebih awet dalam waktu singkat maupun waktu lama, dalam bentuk bahan setengah jadi ataupun jadi dengan menggunakan sarana yang cocok, sehingga baik pada awal proses maupun akhir proses dicapai tujuannya, yaitu secara sensoris dan fisiologis diterima oleh konsumen. Nilai zat gizi diusahakan tidak berubah dan bebas dari toksin atau racun yang ada dalam bahan sehingga produk itu memenuhi syarat sesuai dengan standar yang berlaku. Materi mengenai pengertian teknologi pangan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai perkembangan teknologi pangan. Sejarah teknologi pangan dimulai ketika Nicholas Appert menggalengkan bahan pangan, sebuah proses yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun ketika itu, Nicholas Appert mengaplikasikannya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan terkait pangan. Aplikasi teknologi pangan berdasarkan ilmu pengetahuan dimulai oleh Louis Pasteur ketika mencoba untuk mencegah kerusakan akibat mikroba pada fasilitas fermentasi anggur setelah melakukan penelitian terhadap anggur yang terinfeksi. Selain itu, Pasteur juga menemukan proses yang disebut pasteurisasi, yaitu pemanasan susu dan produk susu untuk membunuh mikroba yang ada di dalamnya dengan perubahan sifat dari susu yang minimal. Contoh teknologi pengolahan pangan. Teknologi pengolahan pangan dikembangkan untuk meningkatkan mutu dan memperpanjang masa kadaluarsa makanan. Seperti diketahui, makanan merupakan bahan organik yang bisa mengalami pembusukan jika terlalu lama ditaruh pada tempat yang terbuka. Namun, dengan adanya inovasi teknologi dalam bidang pengemasan makanan, masa kadaluarsa makanan jauh lebih lama. Teknologi ini diterapkan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa contoh teknologi pengolahan pangan. Yang pertama ada teknologi UHT, atau Ultra High Temperature, atau yang lebih sering kita sebut dengan UHT, adalah metode pengawetan minuman, kebanyakan digunakan pada susu. Ini adalah sebuah alternatif untuk pasteurisasi. Metode UHT dapat digunakan untuk jus buah, sup kalengan, sup, krim, dan cairan lainnya. Sejauh ini yang paling umum metode UHT digunakan untuk pengawetan susu. Susu terlebih dahulu dipanaskan selama 2-3 detik di suhu 135-150 derajat Celcius dan segera didinginkan sampai 4-5 derajat Celcius. Waktu pengemasan yang singkat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai gizi susu serta untuk mendapatkan warna, aroma, dan rasa yang relatif tidak berubah seperti aslinya. Semua kuman atau mikroorganisme, termasuk bakteri patogen, dihancurkan oleh suhu ultra tinggi. Suhu ini dapat disimpan setidaknya 6 minggu.
Adanya anggapan bahwa susu UHT lebih baik daripada susu bubuk, meskipun hal ini sebenarnya tidak tepat. Susu bubuk sendiri berasal dari susu segar yang kemudian dikeringkan menggunakan spray dryer atau roller dryer. Secara umum, susu bubuk mengandung nutrisi yang sama dengan susu segar, sebagai mana contoh kandungan protein dan kalsiumnya yang setara dengan susu segar. Namun, kandungan beberapa jenis vitamin seperti vitamin B dan C pada susu bubuk memang lebih rendah. Akan tetapi hal ini bukan masalah karena proses fortifikasi vitamin dan mineral bisa dilakukan guna menjamin kelengkapan nutrisi pada produk akhir susu bubuk. Susu bubuk juga memiliki keunggulan dalam hal umur simpan yang panjang, hingga mencapai 1 tahun jika kondisi penyimpanannya baik. Dan juga lebih mudah untuk ditransportasikan. Kelebihan susu UHT akan dibahas oleh rekan saya, Hanifah. Kepada Hanifah dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 19231067. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dari susu UHT dibandingkan dengan yang lain adalah yang pertama, aman untuk dikonsumsi karena telah bebas dari mikrob pembusuk dan mikrob penyebab penyakit. Yang kedua, memiliki warna, rasa, dan penampakan yang mirip susu sapi segar. Yang ketiga, susu bersifat awet dan tanpa bahan pengawet. Yang keempat, praktis untuk dikonsumsi dan tidak membutuhkan kulkas. Dan yang terakhir, mengandung zat gizi yang sangat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan tubuh yang optimal. Selanjutnya yaitu fortifikasi pangan. Yang pertama yaitu pengertian fortifikasi pangan. Berdasarkan penjabaran WHO, fortifikasi pangan adalah menambahkan atau meningkatkan zat gizi tertentu ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan kualitas pangan. Biasanya fortifikasi dilakukan untuk menambahkan zat gizi yang secara alami tidak ada di dalam makanan atau minuman tertentu. Fortifikasi juga bisa dilakukan untuk mengembalikan suatu zat gizi yang hilang dalam proses pengolahan makanan atau minuman. Tujuan utama dilakukan fortifikasi pangan adalah untuk membantu memastikan anak-anak maupun orang dewasa mendapat asupan gizi yang cukup. Selanjutnya yaitu zat gizi apa yang biasanya ada di fortifikasi. Biasanya yang ditambahkan melalui fortifikasi pangan adalah zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral, misalnya susu dan sereal, sarapan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral. Materi selanjutnya yaitu pendinginan. Kulkas merupakan perabotan modern yang berfungsi mengawetkan makanan dengan cara pendinginan. Namun, tahukah Anda bahwa pemakaian es untuk mengawetkan makanan sudah ada sejak zaman prasejarah? Pengembangan teknologi pendinginan dimulai sejak abad ke-18. Puncaknya adalah pada abad ke-20, di mana kulkas pertama kali diperkenalkan. Dengan sejarah yang panjang tersebut, kualitas peralatan pendingin juga semakin membaik. Kulkas bisa mengawetkan makanan hingga berminggu-minggu. Alat ini bekerja dengan mengeluarkan hawa dingin. Seperti yang kita ketahui, suhu rendah bukan merupakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan bakteri. Aktivitas bakteri cenderung mengalami penurunan di kondisi seperti itu. Dampaknya adalah makanan jadi tidak cepat basi. Dari yang awalnya sehari sudah basi, ketika disimpan di dalam kulkas, makanan bisa bertahan hingga lebih dari 2 minggu. Makanan yang bisa diawetkan di dalam kulkas seperti daging, buah, sayur, minuman, dan lain sebagainya. Selain itu, proses pengawetan dengan cara ini juga tidak mempengaruhi cita rasa makanan dan minuman. Jadi, wajar saja jika kulkas menjadi bagian penting dari perabotan rumah tangga. Selanjutnya yaitu
pasteurisasi. Pasteurisasi juga merupakan teknologi penting di dalam pengolahan makanan. Pasteurisasi merupakan proses untuk membunuh mikroba penyebab pembusukan makanan. Mikroba tersebut dimatikan di dalam proses pengemasan susu, jus, dan lain-lainnya. Teknologi ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis, Louis Pasteur. Ia menemukan bahwa memanaskan bir dan wine cukup untuk membunuh bakteri yang terdapat di dalamnya. Hasilnya, minuman jadi tidak mudah basi. Teknologi ini bertujuan untuk menurunkan konsentrasi mikroba di dalam makanan. Pemakaiannya sangat luas, terutama di dalam produksi susu. Membunuh bakteri di dalam proses ini tidak berarti mematikan semua mikroorganisme. Yang benar adalah jumlah patogen dikurangi, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan. Makanan yang sudah dipasteurisasi tetap memiliki masa pakai atau expiration date. Di luar tanggal tersebut, makanan dan minuman sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu pengalengan. Teknologi pengalengan juga dipergunakan secara luas di industri pengolahan makanan. Pengalengan ini hanya membuat makanan tahan lama, teknologi ini tidak hanya membuat makanan tahan lama, tetapi juga membuat tampilannya lebih menarik. Hampir semua makanan yang ditemukan di supermarket sudah dikemas secara modern, yaitu lewat metode pengalengan. Prinsip dasarnya adalah memasukkan makanan ke dalam wadah yang terbuat dari logam, kemudian dipanaskan untuk membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalamnya. Metode ini dipakai untuk mengawetkan berbagai jenis makanan seperti selai, buah, jeli, dan lain-lainnya. Selain dengan perebusan, pengalengan dengan tekanan juga sering dipakai terutama untuk mengemas daging, sayur, seafood, dan lain-lain. Bakteri memang mati pada suhu tinggi, namun sporanya masih bisa bertahan pada temperatur tersebut. Jadi untuk mengatasinya diperlukan proses memasak dengan tekanan pada suhu 240 derajat Fahrenheit. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulandari. Kepada Wulandari dipersilahkan. Baik, saya Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh dari teknologi bahan pangan, yaitu tentang pengawetan bahan pada makanan. Baik saja, kita langsung masuk ke dalam pengertian dari pengawetan bahan makanan. Pengawetan bahan makanan adalah metode yang digunakan untuk menciptakan makanan yang memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat fisik dan juga sifat kimianya pada makanan. Dalam mengawetkan makanan harus dilihat jenis makanan yang akan diawetkan, keadaan bahan makanan, metode pengawetan, dan daya tarik produk pengawetan makanan. Teknologi pengawetan makanan yang dikembangkan dalam skala industri masa sekarang berbasis dengan cara-cara tradisional yang dikembangkan untuk memperpanjang masa konsumsi pada bahan makanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan dari pengawetan bahan makanan. Semenjak manusia dapat membudidayakan tanaman dan juga hewan, hasil panen menjadi sangat berlimpah. Namun, bahan-bahan itu cepat membusuk dan makanan yang disimpan itu cepat rusak. Itu disebabkan oleh adanya oksidasi dan juga benturan. Contohnya lemak menjadi tengik sebab merasakan reaksi oksidasi radikal bebas. Untuk menangani hal itu, manusia melaksanakan pengawetan bahan pangan ini sehingga bahan makanan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, ada metode pengawetan pada makanan. Metode pengawetan bahan makanan dapat disesuaikan dengan keadaan bahan makanan itu sendiri, komposisi bahan makanan, dan tujuan dari pengawetan. Secara garis besar, ada dua metode dalam mengawetkan makanan, yaitu ada fisik dan juga biologi dan kimia. Oke, kita akan masuk ke dalam pengawetan bahan makanan secara fisik.
yang dimana yang pertama itu ada pemanasan. Teknik ini dimainkan untuk bahan padat namun tidak efektif untuk bahan yang berisi gugus fungsional seperti vitamin dan juga protein. Selanjutnya ada pendingin, di mana dimainkan dengan memasukkan ke lemari pendingin, dapat diterapkan untuk daging dan juga susu. Selanjutnya ada pembekuan, pengawetan makanan dengan menurunkan temperatur hingga di bawah titik beku cairan. Selanjutnya ada pengasapan, perpaduan teknik pengasinan dan pengeringan untuk pengawetan jangka panjang biasanya diterapkan pada daging. Selanjutnya ada pengalengan, perpaduan kimia atau penambahan bahan pengawet dan juga fisika atau ruang hampa dalam kaleng. Selanjutnya, pengentalan dapat dimainkan untuk mengawetkan bahan cair. Jadi kita akan masuk ke dalam pengawetan bahan makanan secara biokimia, yaitu yang pertama ada penambahan enzim seperti papain dan juga bromelin, lalu penambahan bahan kimia seperti asam sitrat, garam, gula, lalu ada pengasinan. Pengasinan ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada makanan, lalu ada pemanis, menaruh dalam larutan dengan kadar gula yang cukup tinggi untuk mencegah kerusakan pada makanan, dan yang terakhir itu pemberian bahan pengawet. Biasanya diterapkan pada bahan yang cair atau berisikan minyak. Bahan pengawet makanan ada yang bersifat racun dan karsinogenik. Bahan pengawet tradisional yang tidak berbahaya adalah garam, seperti yang digunakan pada ikan asin dan juga telur asin. Lalu pada sirup, itu juga termasuk karena memiliki larutan gula kental dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani Arfi. Kepada Suci dipersilahkan. Baiklah, saya Suci Ramadhani Arfi dengan NIM 19231093. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari teknologi dalam pengolahan pangan. Nah, ketersediaan pangan itu dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya teknologi pangan. Nah, manusia memiliki kebutuhan yang tidak ada hentinya terhadap pangan, sementara pangan hanya dapat dihasilkan secara berkala oleh alam. Nah, disebabkan manusia tidak bisa hanya menunggu hasil pangan secara berkala, maka manusia membutuhkan teknologi dalam pengolahan pangan yang dapat menjaga makanan untuk tetap awet. Nah, dengan teknologi pangan ini, makanan dapat disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, teknologi pangan ini dapat memberikan keunggulan seperti memungkinkan untuk mendistribusikan bahan pangan secara keseluruhan ke penjuru dunia. Nah, karena teknologi pangan ini, setiap bangsa dapat menikmati makanan khas bangsa lainnya. Nah, dalam pengolahan pangan, teknologi memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, mempermudah untuk mengawasi zat dalam pangan. Nah, dengan adanya teknologi, maka dapat menyelidiki dan mengawasi keadaan dari zat-zat kimia dari produk yang akan diolah. Nah, sehingga produsen dapat memantau dengan mudah bagaimana kualitas dari produknya. Yang kemudian dengan teknologi pangan, menjadikan bahan pangan lebih awet dan tahan lama. Nah, alam menghasilkan kebutuhan pangan dalam waktu yang berkala, sementara manusia membutuhkan pangan secara teratur. Nah, maka dengan adanya teknologi pangan, menghasilkan teknologi pengawetan, dapat menjadikan bahan pangan lebih awet dan tahan lama, sehingga manusia tidak terlalu bergantung pada periode hasil pangan yang dihasilkan oleh alam. Nah, selanjutnya makanan dapat didistribusikan dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Nah, dengan adanya teknologi yang dapat mengawetkan makanan, maka makanan dapat didistribusikan dan memiliki jangkauan yang lebih luas ke penjuru dunia, sehingga warga negara lain dapat menikmati makanan khas dari suatu negara. Nah, selanjutnya manfaat dari teknologi pangan ini adalah membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Nah, dengan adanya teknologi, pangan dapat diolah menjadi setengah jadi, sehingga dapat digunakan membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mempermudah pekerjaan manusia dalam mengolah makanan. Nah, selanjutnya meningkatkan nutrisi pangan. Nah, teknologi pangan dapat bermanfaat dalam meningkatkan nutrisi pangan. Dengan penambahan gizi pada produk pangan, dapat mengatasi kekurangan gizi pada masyarakat.
Nah, selanjutnya, teknologi pangan ini juga bermanfaat dalam menghilangkan penyakit pada makanan. Teknologi pangan bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan dengan cara membunuh bakteri serta mikroba yang terdapat di dalam makanan. Dalam teknologi pengolahan pangan juga terdapat upaya pencegahan mikroba agar tidak dapat berkembang biak. Nah, kemudian selain dari manfaat yang telah saya jelaskan tadi, ternyata teknologi pangan ini juga memiliki manfaat dalam industri pangan yang terus berkembang, yaitu terdapat beberapa manfaat. Yang pertama itu memperpanjang waktu serta jumlah tersedianya bahan pangan, kemudian mempermudah penyiapan serta distribusinya, kemudian menaikkan nilai tambah ekonomis yang berupa profit atau keuntungan, maupun nilai tambah sosial berupa ketersediaan lowongan kerja yang lebih banyak. Nah, kemudian teknologi pangan ini juga bermanfaat dalam memperoleh produk hasil pertanian yang lebih menarik. Nah, yang selanjutnya tersedianya bahan limbah hasil pertanian yang mungkin masih dapat digunakan untuk memproduksi bahan lain seperti ampas tebu sebagai bahan pembuatan kertas, kemudian kulit pisang dan jeruk yang dapat dipakai sebagai sumber pektin dan lain-lainnya. Kemudian teknologi pangan ini juga bermanfaat dalam mendorong bertambahnya industri-industri non-pertanian yang menunjang industri pertanian seperti industri kimia, gelas, bahan pengepak, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah peran teknologi di bidang pengolahan pangan. Nah, teknologi pengolahan pangan ini memiliki peran penting untuk meningkatkan nilai tambah produk, baik dari aspek karakteristik, nilai fungsional, meningkatkan umur simpan, kemudian sosial, dan ekonomi produk yang dihasilkan. Nah, teknologi pangan ini juga dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan proses dan produk yang akan dihasilkan. Nah, hal ini tentunya juga menyangkut dalam beberapa ruang lingkup, termasuk dalam penyediaan dan penanganan bahan baku, hingga proses pengemasan dan distribusi sampai produk siap dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian teknologi pangan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengimplementasikan tujuan industri untuk memenuhi permintaan konsumen. Teknologi pangan diharapkan berperan dalam perancangan produk, pengawasan bahan baku, pengolahan, kemudian tindak pengawetan yang diperlukan, kemudian pengemasan, penyimpanan, dan distribusi produk sampai ke konsumen. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini mengenai teknologi pangan. Kami dari kelompok 9 izin pamit undur diri dan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.